saya pendekar terus OTW 100.000 Mantap, gitu tindakannya. Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Mas Irfan PRC. Udah lama banget Mas Irfan nggak bikin konten sama Om Umbrus. Iya. Subscriber Om Umbrus pada kangen. Ini Om, kan subscriber saya kan masih pada bingung ya, tentang proses betina konslet. Ada yang tanya gini, Om Umbrus, cetak betina konslet itu apa kita beli dari bahan, apa mulai dari factor dulu, atau yang sudah konslet? Jadi artinya gini, ada orang yang udah bener-bener nyerah. Gak mungkin lah burung-burung belum double bisa konslet katanya. Iya. Ada lagi yang bilang gini, Bang, kalau belum mau cetak konslet, ya kamu harus beli bahannya sudah doblan. Ada juga seperti itu. Nah, pertanyaannya, Mas Irfan, apakah betina konslet itu terlahir dari burung yang factor? Kalau menurut saya iya. Bener-bener factor banget. Bener-bener factor, tapi yang istilahnya nggak factornya yang lagunya ngayun banget gitu loh Mas. Tapi yang lagunya emang bener-bener standar, rata-rata. Yang maksud dalam arti factor kan sekarang banyak nih Mas Irfan nih. Iya. Ada yang mentil, ada yang bunyi di tengah. Nah, tipikal burung yang bisa konslet itu apakah yang bunyi di tengah apa yang mentil? Rata-rata yang bunyi di tengah atau nggak mentil. Kalau mentil cuma beberapa burung yang sampai titik ke konslet. Rata-rata cuma larinya ke fighter gacor lah kalau mentil. Seperti itu. Iya. Nah, ini kan ya kalau Mas Irfan kan mungkin lebih pengalaman lah ya. Jadi bisa diceritakan ketika Mas Irfan itu mencetak betina konslet dari bahan factor. Pertama itu apakah burung itu harus disendirikan dulu dari mulai pakan, dari jemur dan mandinya seperti apa Mas? Kalau menurut saya itu betina factor kan dulunya tetap perawatan single Mas. Nah menurut saya ya itu karena tingkat kegacorannya burung itu udah benar-benar gacor dulu gitu loh. Nanti kan lama-lama ada nih yang betina factor larinya ke lagunya yang kayak walang kecek itu ada. Nah itu larinya lebih ke gacoran menurut saya burungnya nanti lari-larinya ke gacoran. Tapi kalau yang lagunya benar-benar standar itu pasti saking gacornya nanti nadanya ngering baru keluar dobelan gitu sih. Jadi yang dimaksud nada kecek itu yang seperti burung MP3 itu gimana? Iya, burung MP3 tepatnya. Burung MP3 berarti nggak bisa konslet ya? Susah menurut saya. Susah ya. Karena kemungkinannya kecil lah. Iya. Larinya ke sardot ya? Iya, sama nanti. Sardot sih, iya, nyardot, tetap nyardot. Sama kelamaan seperti nyardot. Nah, Mas Irfan, kadang kendalanya seperti ini Mas. Teman-teman kita apa namanya ya? Kesusahannya itu ketika jadi single burung ada yang di bawah, ada yang bener-bener over birahi, ada yang bener-bener gimana ya durasinya hilang. Nah, ada cara tersendiri untuk Mas Irfan untuk menghindari hal tersebut. Nah, menurut saya juga lihat cuacanya dulu Mas. Ibaratnya saya di Banjarnegara kan dingin. Semisal kalau di Tegal kan panas. Mungkin bisa diatasin kalau pagi kalau di Tegal mandi dulu biar birahinya nggak terlalu over. Tapi kalau di Banjarnegara saya nggak perlu mandiin burung karena kalau burung mandi itu ya semau naik kadang 2 hari sekali baru mandi biarpun diganti air baru gitu Mas. Jadi ya tergantung cuaca juga buat pemrosesan menurut saya gitu Mas. Kalau mungkin cuacanya panas ya diselingi pakai mandi. Kan nggak mungkin dipakan kenceng terus tapi nggak mandi, tetap burungnya over birahi larinya ke kawin. Sedangkan burungnya belum terlalu gacor. Nah kalau udah gacor nih ketemu ibaratnya kan itu bilang cuacanya dulu tadi. Kalau udah ketemu titik gacornya, terus biasanya saya tetap masih disendiriin, nanti nunggu keluar dobelannya entah 1 kali atau 2 kali. Nah kalau udah 1 kali 2 kali, yang penting benar-benar double loh Mas, bukan yang burung gacoran. Istilahnya double udah benar-benar nggak ada kuak-kuaknya, ya ada selah bunyinya sedikit lah. Nah setelah itu baru kita rendeng sama bebas, jantan betina ditempel di dalam ruangan. Satu ruangan itu kan nanti kelamaan burung birahinya enak, tapi apa ya mau bunyi direndengan dulu entah beberapa kali. Nanti kalau siang biasanya saya keluarkan masih direndeng dulu biar burungnya nyaman. Setelah burung nyaman habis itu
saya sendirikan, tapi nggak lihat. Itu istilahnya ya kayak di sket lah. Seket-seket. Iya. Nah, kalau udah sampai titik itu kan kita nanti nemu titik gacornya banget itu. Kalau udah titik gacornya istilahnya dobelnya udah berapa menit gitu, udah kuat berapa menit, baru kita diuntulin. Itu pun saya nggak berani nguntulin pakai yang jodoh. Karena apa? Ketika dijodohkan, burung birahinya ngedrop lagi, lari ke bunyinya kurang, Mas. Kalau betina, yang saya alamin seperti itu rata-rata. Nah, banget Mas Irfan, saya juga seperti itu. Kalau bener-bener belum kuat, terus dikasih untulan yang akur banget, larinya ke sardut. Lari ke sardut bisa, dobelannya malah berkurang bisa. Gak bunyi sama kasih. Iya. Saya pernah, ya Allah, pantesan. Nah, tapi gini Mas Irfan nih, saya pernah nih ya pengalaman betina nih. Burung itu kepantau dobelan itu ya masih anggot-anggotan, Mas. Masih anggot-anggotan banget. Di rendeng udah, di single udah, tapi dia nggak konsisten, Mas. Dobelan itu nggak konsisten. Jadi seenaknya saja. Ketika saya terinspirasi, pernah lah saya lihat vlognya Mas Adi lah ya, pakai jantan yang dibantai. Iya. Nah di situ burung mau double tapi gimana ya? Masih ada gacornya gitu loh. Oh, masih ada gacornya. Kalau masih ada gacornya gitu, coba di sangkar kotak tapi untulannya nggak cuma satu. Itu bisa. Untulannya dua? Iya, untulannya dua di sangkar kotak. Tapi istilahnya jangan yang banyakan burung, nanti diajari terus itu. Istilahnya buat ngeredam birahinya. Ngeredam emosinya, tapi birahinya naik jadi bunyinya enak. Yang nilai nomor 51 mana jurinya? Nah itu di dalam kandang kotak itu apa? Yang 51. Enggak, jangan dikasih gelodok. Nanti kalau dikasih gelodok, pasti pikirannya ngawin, Mas. Ya, benar nggak? Tapi ini Mas, ada satu catatan lagi. Ada yang burung dikawin dulu, nelor dulu, baru dobelannya enak. Malah ribet. Dan lagi nih, ada lagi yang dikawin nelor, baru dobelannya enak. Ada yang begitu. Katanya nih betina kalau dikawin katanya apa ya? Bisa larinya ke sardut, bisa durasinya hilang, malah timbul bakter lagi. Iya, itu kalau istilahnya kan saya bilang burung ya udah dobelan berarti kan udah konslet. Tapi dobelannya belum bagus. Udah ada selah bunyinya udah ada. Nah, yang seperti itu dobelannya nggak kuat-kuat, coba dipasangin dulu. Biar buang telur dulu, nanti diproses balik lagi, direndeng lagi. Nanti dilihat perkembangannya kan. Kalau baru buang telur pasti burung nggak bunyi. Sekitar ada 2 minggu 3 minggu itu pasti nggak bunyi dulu. Nanti sekitar 1 bulan ke depan pasti udah mulai bunyinya, itu kita lihat lagi. Berarti habis dikawin buang telur lalu disinggil lagi? Iya, tujuannya biar kita melihat dobelannya udah seberapa kuat gitu, Mas. Kan birahinya makin tinggi. Jadi gini Mas, ada satu pertanyaan lagi nih ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas. Burung saya sendiri Mas. Burung katakanlah ya sudah double. Tapi ketika digantang dia bunyi 1 kali 2 kali. Nah di akhir maksudnya 1-2 kali. Selanjutnya sisir bulu Mas. Sisir bulu terus sampai akhir Mas. Coba kalau sisir bulu bisa dipakainya dikendorin. Yang pertama, pakai timun aja, pakai jagung itu bisa bikin burung istilahnya jedanya kelamaan, garuk-garuk badannya kayak gatel gitu loh. Terus mandi dulu sebelum berangkat, atau pola mandinya dibikin siang malam dulu, itu bisa. Jadi istilahnya jangan jemur kekencengan ya jangan, yang penting cukup-cukup aja kalau burung yang banyak nyisir. Jadi iya itu kendalanya ketika di atas memang begitu digantang dia mau double 1-2 kali, selanjutnya dia langsung dididih sampai akhir. Udah dicoba pakai baby loloan, enak memang pakai baby loloan dia gacor. Dia gacor sama babynya. Tapi ketika digantangan masih seperti itu. Dicoba pakai untulannya ngawin. Seperti itu lagi sampai saya stres, Mas, saya rendeng lagi. Bisa gini Mas, harian tetap pakai baby loloan itu bisa. Tapi ketika H-1 atau H-2 lomba dimasukin jantan yang nggak akur. Tujuannya biar emosinya ngeredam tapi tetap enak. Gitu. Saya insya Allah Mas, terima kasih. Sampai saya stres Mas Irfan, demi Allah. Kan kadang jantan ada yang gini Mas. Ketika digantang burungnya nggak perform. Tapi ketika H-1 dipindahin sangkar bulat dulu, burungnya birahinya naik tambah enak.
Kadang ada yang seperti itu. Yang jadi pertanyaan gini Mas, tadi kan sama baby lolon dulu, dikasih jantan yang hajar. Nah selanjutnya kalau ditaruh sama baby lolon lagi, apakah baby lolon itu nggak dibantai? Enggak, nah menurut saya enggak. Soalnya kan udah terbiasa dulu Mas. Iya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Terima kasih Mas Irfan. Dengan adanya konten ini saya juga terbantu. Karena saya pusing banget Mas Irfan. Asik demi Allah. Burung narik 1, 2, 3 kali double konslet dia konslet. Selanjutnya itu kecap larinya ke didis. Astagfirullahaladzim. Dijual belum pantas ya Mas ya. Atau mungkin gantangnya bisa kalau diembun dulu udah pernah. Udah, tapi nggak jadi pas. Malah nggak bunyi. Bunyi tapi satu kali sama. Sampai saya beli sampo kutu Mas. Sebenarnya nggak kutuan mungkin Mas, itu emang birahinya yang nggak pas. Jadi emosinya tinggi, larinya ke didis. Mungkin bisa dibawa ke lapangan sama undulnya yang jantan nggak akur, diprodong. Nanti kurang 1 sesi dibuka biar bunyi dulu. Itu naikin, tapi naikinnya jangan dijauhin, dirapetin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaya Mas Irfan PRC. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.